Halo Sobat Gen Z dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Gen Z Memilih. Kali ini kita akan membahas seputar politik Republik Indonesia didominasi laki-laki. Peluang untuk Gen Z perempuan seperti apa? Ya, hari ini juga bertepatan berjalannya diskusi ini dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2023 yang bertemakan kesetaraan gender pada teknologi digital. Untuk membahas acara kali ini, saya ditemani atau disuguhi nantinya dengan pembicara-pembicara yang cukup hebat. Yang pertama ini ada Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan Partai Buruh, Mbak Jumisih. Halo. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Gimana kabarnya? Baik. Demonya lancar Mbak? Lancar, alhamdulillah. Kemudian yang kedua ini ada Waketum dari PAN, Mas Viva Yoga. Beliau ini salah satu politikus yang berasal dari pabrik pecel lele, betul ya Mas? Ya, betul. Dari Lamongan. Assalamualaikum Sehat, warahmatullahi Mas? wabarakatuh. Sehat. Yang terakhir ada Jubir Bapilu Partai Gerindra, Mbak Dinar Ajeng. Ini sebagai ujung tombak Gerindra buat Gen Z ya Mbak? Insya Allah, seperti itu. Oke. Sebelum kita membahas soal tema kali ini, saya mau mengingatkan buat teman-teman sekalian bahwa IDN Times punya microsite namanya Gen Z Memilih. Di situ teman-teman dari Gen Z bisa bertanya seputar pemilu 2024 seperti apa. Nantinya kami dari tim redaksi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun jangan khawatir karena kita nggak hanya menjawab, nanti pertanyaan-pertanyaan yang bagus akan diberikan hadiah gitu setiap bulannya. Oke. Untuk memantik diskusi kita hari ini, perlu kita ketahui pemilu 2019 lalu itu mayoritas berasal dari perempuan. Bahkan angkanya 50% lebih. Kemudian sebelum-sebelumnya di pemilu 2004, 2009, 2014 juga pemilih perempuan mendominasi. Lantas bagaimana perspektif dari aktivis-aktivis perempuan, kemudian dari salah satu tokoh anggota DPR dari fraksi PAN. Untuk pembicara hari ini kita akan bertanya yang pertama ke Mbak Dinar, ya Mbak. Kan keterwakilan perempuan diharapkan bisa mencapai 30% nih Mbak. Ya. Seberapa besar pentingnya keterwakilan perempuan baik di lembaga penyelenggara pemilu maupun nantinya di parlemen? Iya, jadi memang keterwakilan perempuan ini sifatnya kalau di Undang-Undang Pemilu dan MD3 itu sifatnya ada arahannya. Saya boleh sampaikan ini arahan karena narasi yang dibangun itu belum bersifat wajib. Dalam hal bukti di lapangannya saat ini sebenarnya sudah 30% atau belum. Ternyata kan dari sejak pemilu 2009 sampai sekarang belum tercapai 30%-nya Mas. Meningkat iya, memang trennya meningkat dan dengan tren meningkat ini sebenarnya ini membawa harapan. Tapi sampai saat ini dibandingkan negara-negara lain, boleh saya bilang Indonesia cukup tertinggal dan keterwakilannya cukup kecil di antara negara ASEAN dan juga negara-negara lainnya di lingkup internasional. Dan kalau ditanya perspektif penting atau tidak penting saat kita bicara soal yang namanya dewan-dewan itu, ada redaksi yang membahas soal perwakilan, berarti ada keterwakilan di situ. Nah, kenapa penting? Karena memang keterwakilan itu menjadi sosok tombak utama yang membawa isu-isu di dalamnya. Jadi memang sangat penting. Mohon maaf, mungkin Pak Viva Yoga senior saya, panutan saya menjadi tokoh dewan saat ini, menjadi wakil dari orang-orang Lamongan. Tapi saya kalau misalnya maju, tokoh-tokoh anak muda, tokoh-tokoh perempuan, saya yang paling ibaratnya sensitif terhadap isunya, paling mengerti apa yang dibutuhkan. Jadi memang sangat-sangat butuh keterwakilan perempuan, terutama anak muda, baik di dalam pejabat publik, sektor-sektor penentu kebijakan publik, dan baik di sektor-sektor dewan-dewan itu. Oke. Mas tadi menyambut omongan dari Mbak Dinar terkait potensi keterwakilan perempuan ini meskipun masih rendah tapi cenderung meningkat gitu Mas. Kalau dari tanggapan Mas Viva Yoga sendiri gimana Mas? Apakah memang ada dorongan atau dari PAN sendiri maupun dari DPR sendiri agar keterwakilan perempuan ini bisa naik di pemilu 2024 nanti Mas? Ya, bicara soal perempuan itu bicara soal peradaban manusia. Nah, itu. Nah, tidak akan pernah habis sampai saat ini. Ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang wajar karena selalu terjadi perubahan-perubahan yang signifikan, yang
berbicara atau mensejajarkan, dan proses komunikasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan itu berjilid-jilid buku juga sudah dihasilkan. Bahwa kalau sekarang ini kita bicara soal perempuan dan politik kan gitu. Jadi kalau soal definisi dari kodrat perempuan, saya rasa kaum Gen Z sudah mengetahui bahwa kodrat itu adalah kodrat perempuan adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak, bahwa perempuan itu dia hamil, dia menstruasi, dia melahirkan dan menyusui. Gitu. Tapi untuk wilayah-wilayah publik, perdebatannya itu kemudian menjadi sangat menarik, terutama untuk wilayah politik. Saat ini beberapa historis mengatakan bahwa perempuan dan politik ada banyak sekali tafsir. Apakah karena jumlah perempuannya itu kurang di wilayah politik, karena politik itu adalah dominasi kaum laki-laki, itu ada banyak tafsir. Tapi intinya bahwa persoalan-persoalan yang harus diurai satu persatu soal perempuan itu satu ya, soal kemandirian ekonomi, kemudian yang kedua soal kapasitas, dan yang ketiga soal sosiokultural. Laki-laki mendominasi dunia politik itu adalah merupakan hambatan sosiokultural, bahwa itu kan tidak benar. Nyatanya Ibu Megawati, Margaret Thatcher juga dia menjadi presiden, menjadi Perdana Menteri bisa, direktur bank yang besar juga bisa seorang perempuan. Nah, dari sisi kemandirian ekonomi, saya rasa itu menjadi debatable. Ya. Jadi beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap kaum perempuan bisa masuk pada wilayah politik itulah yang harus segera diurai. Nah, di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, saya waktu itu menjadi anggota Pansus. Jadi perdebatan yang memposisikan adanya desakan tentang affirmative action, 30% kaum perempuan harus masuk pada undang-undang, itu sudah masuk di situ. Meskipun itu tidak wajib, tetapi di PKPU-nya itu wajib. Misalnya gini, untuk penentuan caleg DPRD provinsi, kabupaten, kota, itu apabila tidak memenuhi kuota 30%, maka dapil tersebut tidak boleh ikut pemilu. Itu artinya kan wajib juga kan gitu. Nah, lagi-lagi sekarang ini bicara soal perempuan memang banyak faktor, tapi intinya bahwa Fatimah Mernissi, Nawyan El Sadawi yang menjadi pelopor dari gerakan feminisme itu pada tahun 90-an lah sudah masuk pada kaum muda perempuan Indonesia pada waktu itu, dan pada waktu itu saya masih mahasiswa, jadi mengikuti perkembangan pemikiran feminisme di Indonesia. Jadi sangat menarik sekali bahwa saat ini memang sudah terjadi peningkatan dari jumlah anggota DPR RI-nya. Ya, sekarang sekitar 20%, ya, kurang dari 30%. Tetapi persoalan yang terjadi saat ini adalah sistem penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Itu jadi faktor juga. Faktornya untuk apa ada affirmative action 30% kalau kemudian ada suara terbanyak. Jadi kan memang ada banyak persepsi soal itu, seakan-akan kemudian penentuan affirmative action itu mendegradasi terhadap eksistensi perempuan. Tapi bagi kaum perempuan sendiri, karena situasi yang patriarki, secara politik harus ada undang-undang yang memperjuangkan dan memberdayakan kaum perempuan dengan kebijakan afirmasi itu. Kira-kira begitu. Mbak Jum menyambung tadi omongan dari Mbak Dinar dan Mas Viva Yoga. Kalau dari Partai Buruh ini sebagai partai baru nih Mbak, kira-kira keterwakilan perempuan ini memang harus diperjuangkan sejak awal atau memang hanya jadi syarat agar bisa jadi salah satu partai politik peserta pemilu, Mbak? Baik, terima kasih Mas Yus kesempatannya. Yang pertama saya ingin membicarakan tentang sejarah kuota 30% perempuan ya. Kalau bagi kita di Indonesia sendiri kan memang 30% itu
diperjuangkan ya, direbut kalau kita bisa bilang seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba, tidak serta-merta itu diberi oleh pemerintah di dalam pasal di dalam undang-undang gitu, tetapi itu diperjuangkan dan itu adalah langkah positif yang diperjuangkan oleh generasi sebelum aku ya. Jadi ini kami sangat berterima kasih dengan adanya kuota 30% perempuan. Bagi kami kuota 30% perempuan itu bukan cuma angka gitu, tetapi harus substantif, harus bermakna gitu. Jadi sebagai partai baru tentu saja kami memulai ini dari awal banget ya gitu, dan sangat ingin bagaimana keterlibatan perempuan itu ada di dalamnya dari awal gitu, dari proses pembangunan partai, penentuan partai politik. Bahkan kami ini kan ada 11 inisiator ya, dari banyak organisasi-organisasi gerakan rakyat yang kemudian bersepakat untuk menghidupkan kembali partai buruh gitu, di mana posisi perempuan juga menjadi bagian dari pendiri di dalam partai buruh. Kemudian saat ini dalam proses pencalekan gitu, kami membuka ruang seluas mungkin kepada perempuan untuk terlibat. Kenapa demikian? Karena penting posisinya. Kenapa? Bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Viva dan juga Mbak Dinar bahwa ini tuh penting gitu. Penting supaya bukan hanya sekedar angka, karena kalau hanya sekedar angka itu seolah hanya menggugurkan kewajiban. Supaya apa? Supaya bisa diterima sebagai peserta pemilu di 2024. Jadi bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana perempuan-perempuan yang hadir di Partai Buruh dia juga mempunyai makna. Makna itu maksudnya adalah terlibat dalam proses pengambilan keputusan, terlibat dalam proses pencalekan, terlibat dalam proses membuat program, termasuk juga soal isu gender dan seksualitas. Bagaimana kita mengedepankan isu ini juga menjadi isu yang diangkat oleh Partai Buruh. Jadi sangat penting gitu. Jadi di Undang-Undang 7 2017 maknanya bagi kami bukan sekedar angka tetapi substantif. Perempuan Partai Buruh ingin terlibat dalam proses awal sampai sekarang ini proses pencalekan, terus nanti sampai ke pemilu di 2024 insya Allah. Problemnya Mas gini, Amin. selama saya mengikuti pemilu dari tahun 2004 sampai sekarang, meskipun sekarang sudah ada affirmative action 30% kuota setiap dapil harus ada perempuannya, tetapi mungkin hampir seluruh partai politik juga merasakan kesusahan di dalam menghadirkan caleg-caleg perempuan yang champion ya, yang tangguh, yang handal, yang mampu bersaing dengan laki-laki gitu. Jadi kalau kemudian perempuannya hanya sekedar menjadi cap stempel untuk memenuhi undang-undang pemilu, seharusnya sudah harus ditinggalkan gitu loh, harus ditinggalkan. Makanya kaum milenial, kaum Gen Z yang merasa punya kemampuan, terutama perempuan untuk masuk pada wilayah politik, berbondong-bondonglah masuk partai politik untuk menjadi caleg, apapun partai politiknya gitu, dan bersama-sama untuk membangun sebuah generasi baru, membangun peradaban baru. Karena terkadang begini, dalam last minute kemudian beberapa faktor soal menentukan ya caleg perempuan yang tangguh dalam setiap dapil itu tidak mudah. Dan saya meyakini ya itu hampir seluruh partai politik itu akan merasakan hal seperti itu. Karena proses dengan sistem penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak seolah-olah nih ya dalam tanda kutip proses affirmative action 30% perempuan itu hilang gitu loh. Apa kemudian gunanya affirmative action 30% itu hilang? Makanya ada dorongan pakai sistem kuota saja gitu. Jadi ada yang baru nih sekarang, tapi belum masuk di undang-undang pada waktu pembahasan RUU Pansus Undang-Undang Pemilu itu. Ada yang melontarkan bagaimana kalau untuk memberdayakan kaum perempuan Indonesia, karena ini sistem pemilu berdasarkan suara terbanyak, harus memakai sistem kuota. Sistem kuotanya berdasarkan kepada persentase suara masing-masing. Partai politik dapat berapa? Misalkan Partai Buruh nanti dapat 15%, ya, berarti kan melebihi parliamentary threshold. Yaitu 15% itulah jatah untuk kuota perempuan gitu. Atau Gerindra dapat
20%, makanya 20% dari kuota perempuan itulah milik Gerindra. Tapi ini kan masih wacana dan masih lama. Jadi intinya bahwa proses untuk pemberdayaan perempuan di wilayah politik itu harus diperjuangkan. Kalau saya pribadi memperjuangkan kaum perempuan itu adalah memperjuangkan hak asasi manusia yang tidak terbatas karena dia seorang perempuan, tapi dia adalah seorang manusia yang membutuhkan kesetaraan gender dan punya hak yang sama di wilayah politik. Gitu. Mbak Dinar menyambung lagi tadi omongannya Mas Viva Yoga bahwa keterwakilan perempuan ini jangan jadi sekedar angka gitu. Artinya memang parpol-parpol harus memenuhi itu gitu kan. Kalau dari Gerindra sendiri atau dari Mbak Dinar, kira-kira apa sih Mbak yang jadi penyebab kurangnya atau minimnya keterwakilan perempuan di parpol-parpol, Mbak? Iya, makasih Mas. Jadi izin, memang kalau dari kami, jadi di Gerindra sendiri kan sebetulnya kalau boleh cerita di internal kami itu sebetulnya ada Pak Prabowo itu mengamanatkan dalam partai kita ada badan atau organisasi sayap resmi yang membidangi tentang perempuan dan anak muda. Ada namanya Tunas Indonesia Raya dan Pira Perempuan Indonesia Raya. Nah, TIDAR itu adalah organisasi di sayap partai resmi Partai Gerindra yang membidangi anak muda dan di dalamnya ada perempuan-perempuan muda juga. Dan di dalam organisasi saya partai itu juga TIDAR itu juga pihak-pihak yang mengakomodir atau mengakumulasi lah permasalahan-permasalahan sebetulnya yang dirasakan oleh anak-anak muda, Gen Z, milenial, mereka-mereka yang mau maju. Dan sebenarnya di TIDAR itu juga menjadi wadah siapa nih caleg-caleg unggulan. Itu kan juga memberi salah satu langkah solutif ya untuk internal partai, siapa caleg-caleg yang akan dimajukan Gerindra, anak-anak muda yang pioner, yang punya kapabilitas untuk maju ke depannya. Nah, di dalam internal Gerindra kita bentuk wadah seperti itu dan itu memang concern sendiri dari Pak Prabowo. Nah, dalam TIDAR sendiri kita mengakomodir, kita mengeneralkan lah, menghasilkan permasalahan yang dirasakan oleh termaksud pun saya sebagai jubir, kira-kira apa yang kami rasakan yang menjadi permasalahannya, yaitu pertama mungkin bisa dihasilkan, yang pertama itu adalah terkait permasalahan konstruksi sosial atau stigma-stigma yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah terkait psikologisnya anak muda itu sendiri. Psikologisnya tersendiri juga terjadi karena terpengaruhi oleh kondisi sosial atau stigma yang ada. Yang ketiga adalah kondisi finansial, memang betul. Finansial atau ekonomi dari si anak muda dan terutama terkhusus perempuan muda itu sendiri. Dan yang ketiga adalah terkait kebijakan atau politik afirmasi yang tadi sudah dibahas oleh senior saya Pak Viva Yoga. Hal pertama, kondisi sosial atau stigma masyarakat, saya sendiri pun merasakan hal itu langsung. Tokoh-tokoh perempuan di Gerindra yang muda yang sudah pernah menjabat, ada namanya Ibu Rahayu Saraswati. Beliau adalah tokoh perempuan muda, politik, pernah menjadi anggota DPR RI juga periode sebelumnya, pun merasakan stigma sosial terkait perempuan muda yang masuk ke dalam politik. Saya pun merasakan langsung. Saya dibilang gini, Mas, mohon maaf, saya kan belum menikah. Disampaikan gini, udah belum nikah, ikut politik, nggak usah lah terlalu gimana-gimana. Jadi perempuan itu indikasinya nggak boleh di politik, harus urusan domestik katanya kayak gitu. Padahal saya juga kurang setuju, karena semangat perempuan itu adalah sebagai gerbang kehidupan. Semangatnya itu ya melahirkan kehidupan-kehidupan yang baru sebetulnya. Jadi stigma itu saya rasakan pertama. Nah, yang kedua terkait psikologis. Karena ada stigma-stigma yang dibangun oleh masyarakat seperti itu, perempuan nggak usah di politik, harus urusan domestik, atau di sektor-sektor lain, perempuan nggak usah kerja terlalu keras. Di politik aja perempuan nggak boleh pinter-pinter, di rumah aja urusan dapur. Masa dapur mulu, Mas, kita nggak boleh keluar, kan bosen kan? Ya, ibaratnya kan seperti itu. Tapi kan balik lagi, perempuan tuh gerbang kehidupan, aspeknya luas. Dan kesetaraan gender itu kita semangatnya ya untuk menghadirkan kesempatan-kesempatan yang baru terhadap perempuan. Nah, karena ada kondisi sosial atau stigma tersebut, kemudian psikologis perorangan anak muda perempuan itu kemudian jadi terganggu, minder. Aduh, tokoh-tokoh perempuan aja digituin. Dia yang punya kekuatan ketenaran aja masih ada stigma seperti itu. Apalagi saya, Mas, anak muda yang bukan siapa-siapa mau maju, minder gitu. Tapi karena di internal partai saya didoktrin oleh Pak Prabowo, politik itu adalah bagian dari perjuangan di ranah politik, anak-anak muda harus ikut di dalamnya, saya sih jadi pede-pede aja. Tapi apakah semangat itu harus terus membara? Kan kita harus dibakar terus kadang, Mas, anak-anak muda itu.
Jadi kadang Pak Prabowo membakar lagi semangatnya, ntar minder lagi, ada kondisi seperti itu lagi, dicela lagi, ntar anak muda dibilang, alah duit dari mana sih mau nyalek-nyalek, emang sanggup bersaing sama yang senior-senior, kan katanya gitu. So apatis, itu kan hal-hal stigma sosial yang kemudian mempengaruhi kondisi psikologis dari calonnya. Nah yang ketiga terkait ekonominya Mas, perempuan muda mungkin yang sudah menikah, tadi Pak Viva Yoga juga sudah sampaikan ada kondisi ekonomi. Kita nggak boleh naif ya bahwa dalam perpolitikan itu pasti ada uang untuk kampanyenya lah, kebutuhan untuk kampanye. Nah itu kan dari uang yang memang kalau tidak ada kemandirian finansial dari si tokohnya akan susah Mas. Apalagi tokoh kaum perempuan muda seperti saya. Kalau misalnya seorang ibu muda yang mau maju dan dia menjadi seorang ibu rumah tangga, otomatis kemampuan finansialnya masih bergantung pada suami. Nah itu kemudian yang menjadi masalah. Apakah suaminya mensupport 100% keinginan perempuan itu untuk menjadi caleg muda? Ataukah ada pertimbangan lain di saat laki-laki yang ada laki-laki yang bisa menguasai secara penuh keuangan atau finansialnya, tapi ada sosok perempuan yang kemudian, mohon maaf saya boleh bilang bergantung. Nah itu akan mempengaruhi. Nah yang ketiga adalah terkait kebijakan afirmasi atau politik afirmasi. Tadi Pak Viva Yoga sudah sampaikan senior saya bahwa 30% itu, dan Pak Viva Yoga juga masuk ke dalam pansus ya Pak. Ya. Tapi mohon izin Pak, kalau boleh nih saya sharing Pak. Ya. Keluh kesah anak muda. Jadi kalau saya survei dari berbagai negara Pak izin, di beberapa negara 30% itu udah peraturan tahun 2003 Pak. Izin. Di Meksiko tuh 2003 batasnya 30%. Sekarang di Meksiko, di Swedia, di Spanyol itu batas maksimal untuk keterwakilan perempuan di bidang politik dan kebijakan publik itu sudah sampai 40 atau 50%. Mohon izin, bahkan di Rwanda, negara Rwanda, itu di dalam konstitusinya itu sudah wajib ada keterlibatan perempuan di konstitusinya, bukan hanya undang-undang di bawah konstitusi ya. Itu wajib ada keterlibatan perempuan dalam hal jabatan teknis publik, itu wajib sebanyak 50%. Nah, ada kebijakan politik afirmasi yang serius yang diambil, nah itu kemudian menguntungkan si caleg perempuan muda itu sendiri, Mas. Jadi ada 5 faktor lah yang mempengaruhi kami anak-anak muda, terutama perempuan untuk maju. Nah, karena ada bukti nyata di negara-negara lain, Pak Viva, mungkin boleh kita rubah nih Pak Viva. Ya boleh. Minimnya jangan 30 lagi, karena itu di Spanyol aja tahun 2003. Kita ini udah 2023, boleh kali Pak, mungkin 40% gitu. 20%-nya anak muda gitu Pak Viva. Ya, pada waktu pembahasan RUU Pemilu juga sama, ada pembahasan dengan Rwanda, dengan Meksiko, dan itu juga sempat jadi perdebatan di internal anggota Pansus RUU Pemilu. Nah, makanya dari kesepakatan politiknya untuk sementara 30%. Karena apa? Karena secara real politik untuk mendapatkan caleg-caleg perempuan yang tangguh, yang handal, karena persoalan sosiokultural, persoalan kemandirian ekonomi, ternyata menjadi faktor signifikan dalam proses rendahnya partisipasi kaum perempuan di wilayah politik. Itu menjadi faktor gitu. Tapi saya setuju Mbak, untuk affirmative action ditingkatkan dari 30 ke 40% atau berapa nanti sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Tapi intinya kalau sudah ada affirmative action itu akan menjadi stimulasi ya, akan menjadi stimulus dari kaum perempuan, terutama kaum milenial dan Gen Z untuk ikut berpartisipasi karena mereka pewaris masa depan bangsa. Sepakat Pak, 100%. Oke, kalau dari Mbak Jum sendiri kan tadi ada perdebatan di sini. Ada yang 30% menurut Mbak Dinar ini nggak cukup. Karena kalau kita lihat juga jumlah pemilih 2014, kemudian 2019 itu mayoritas pemilih ternyata berasal dari perempuan. Kalau menurut dari Mbak Jum sendiri, tepat nggak sih 30% ini? Kemudian bagaimana cara sebagai Mbak ini kan aktivis perempuan gitu, bagaimana cara agar perempuan ini bisa lolos di parlemen? Apakah memang butuh dorongan dari parpol atau bagaimana Mbak? Iya, terima kasih Mas Yus.
kalau soal 30% atau 40%, pada prinsipnya kalau kami dari Partai Buruh mendukung ya. Tetapi kembali lagi juga ke soal makna substantif dari keterlibatan perempuan ya. Jadi dorongannya mungkin pertama soal kuota ya, tapi dari situ terus kemudian diolah di bawahnya supaya perempuan-perempuan itu mempunyai minat yang tinggi untuk berpolitik gitu. Kan kita sedang dalam posisi mendongkrak ya supaya perempuan terlibat aktif dalam kancah perpolitikan gitu. Kalau kami biasa menyampaikan ke teman-teman di basis itu adalah bahwa apa yang terjadi terhadap kita sebagai warga negara itu adalah dampak dari kebijakan politik. Jadi kalau perempuan mau berubah kondisi politiknya, situasi kerjanya, maka ya mesti berpolitik, kira-kira begitu. Nah, saya ingin menyampaikan soal kenapa anak muda gitu ya, anak muda Gen Z itu mesti terlibat aktif dalam kancah perpolitikan gitu. Saya ambil contoh adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang belakangan kita tolak ya. Jadi Omnibus Law Cipta Kerja itu berdampak sangat masif terhadap informalisasi tenaga kerja. Informalisasi tenaga kerja itulah yang kita tolak, ketidakpastian kerja. Jadi anak-anak muda itu diproyeksikan menjadi pekerja yang tidak pasti bulan ini bekerja, tidak pasti bulan besok bekerja, tidak pasti bulan ini mendapat upah, tidak pasti bulan besok masih bekerja dan mendapatkan upah lagi atau tidak gitu. Itu ada di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Partai Buruh sangat giat menolak ini, termasuk nanti pada saat aksi-aksi di tanggal 14 kan, aksi-aksi kemarin juga kami kenceng mengkampanyekan soal penolakan Perpu Cipta Kerja, kan sebentar lagi juga mau dibahas oleh DPR. Nah, anak muda itu adalah korban dari informalisasi tenaga kerja. Saya ingin menyampaikan kepada anak muda bahwa ayo berpolitik, karena di tangan kalian lah itu perubahan baik itu harus kita wujudkan sama-sama gitu, secara bersama-sama, artinya kolektif. Saya memang juga sedikit membaca bahwa ada persoalan di mana anak-anak muda itu agak apatis terhadap situasi perpolitikan karena kecewa dengan politik-politik yang selama ini ada di parlemen. Tetapi olahlah itu menjadi energi, sama-sama kita olah untuk membangun perubahan itu gitu. Itu soal informalisasi tenaga kerja yang ingin saya sampaikan. Juga soal keingintahuan terhadap fakta ya. Jadi situasi informalisasi tenaga kerja itu akan berdampak terhadap tenaga kerja anak-anak muda Gen Z ini yang dia akan mudah direkrut oleh perusahaan tetapi sekaligus mudah di PHK. Artinya akan berdampak pada jumlah pengangguran yang makin banyak. Jadi pendapatan ekonominya tidak pasti. Nah, dari situ kemudian kita mesti berperan aktif nih perempuan-perempuan. Ayo jangan hanya berperan dalam arena domestifikasi gitu. Ayo kita berpolitik sama-sama, ruangnya sudah ada. Jadi ayo kita majukan sama-sama. Nah, benar, supaya kita bisa meloloskan itu, maka perhatian partai politik terhadap ruang perempuan itu harus dibuka selebar mungkin gitu. Partai Buruh di dalam strukturnya itu ada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan sosial. Di bidang inilah kami mengolah situasi perempuan-perempuan Partai Buruh untuk berpolitik gitu. Nah, ruang yang harus dibuka oleh Partai Buruh adalah juga membuka ruang bagi anak-anak muda untuk terlibat aktif di dalamnya. Kami itu punya moto begini, tidak ada kemerdekaan sejati tanpa pembebasan kaum perempuan. Jadi kalau kita mau mewujudkan negara sejahtera sebagaimana misinya Partai Buruh, platformnya Partai Buruh, maka kemerdekaan bagi perempuan itu termasuk adalah perempuan diberi ruang yang seluas mungkin, diolah dari akar-akar rumput gitu. Kita juga ada posko oren di masing-masing provinsi, di masing-masing dapil ada posko oren untuk menjaring konstituen supaya posko oren itu dekat dengan massa, mengadvokasi problem-problem rakyat, mengadvokasi PHK, mengadvokasi isu penggusuran, mengadvokasi isu kebakaran. Barusan juga ada kebakaran di Tanah Merah Pelumpang, itu juga kami terlibat aktif di sana. Jadi ayo sama-sama yuk perempuan-perempuan Indonesia, anak-anak muda, Gen Z, di tangan kalian ada perubahan yang lebih baik. Kira-kira begitu Mas Yes. Kalau kita bicara Sobat Gen Z soal keterwakilan perempuan ini kan memang jadi
salah satu isu atau yang diperjuangkan dari partai-partai politik. Nah, kita penasaran nih Mas Viva Yoga, kira-kira kalau di DPR sendiri Mas Viva Yoga sebagai anggota DPR, kondisinya bagaimana sih Mas? Sekarang sudah nggak lagi. Oke. Nah, biasanya kalau sidang ini di DPR gitu sebelum-sebelumnya Mas, apakah suara-suara perempuan ini didengar gitu Mas, atau bisa membawa dampak yang lebih gitu Mas? Selama saya 10 tahun di DPR, yang didengar dan diperhatikan itu bukan perbedaan gendernya, tetapi apa yang diomongkan, apa isi otaknya. Jadi di DPR itu sudah tidak ada lagi bias gender. Jadi soal pengisian struktur-struktur di komisi, di alat kelengkapan dewan, sewaktu saya masih anggota DPR selama 10 tahun itu, tidak ada bias gender, tidak ada. Jadi mereka menjadi ada di posisi tertentu karena soal kapasitas, soal kompetensi, gitu. Karena dunia yang rasional, dunia yang menjadi tempat berpijak kita dibutuhkan orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual, punya kompetensi yang tangguh, yang itu tidak berbicara dia laki-laki atau perempuan gitu. Makanya dalam wilayah politik, karena problem sosiokultural dan problem kemandirian ekonomi, serta satu lagi ya, soal apatisme dari kaum perempuan masuk pada wilayah politik karena mereka menganggap bahwa politik itu adalah hegemoni dari kaum laki-laki, sehingga mereka tidak tertarik gitu. Jadi kalau kemudian memakai affirmative action yang sekarang 30%, kemudian nanti dinaikkan 40%, harapannya kan nanti akan ada proses kesadaran makna bahwa politik itu harus diisi oleh kaum perempuan gitu ya. Yang sekarang itu kan sekitar 20% anggota DPR RI-nya kaum perempuan. Masih kurang kalau menurut saya. Nah, problemnya sekarang adalah merubah apatisme itu menjadi proses kesadaran dari Gen Z, dari kaum milenial untuk masuk wilayah politik. Karena sebenarnya di politik itu tidak lagi memperbincangkan apakah dia laki atau perempuan, tetapi harus turun ke rakyat kalau mau kepilih, harus berlumuran tanah, harus bersimbah keringat, bertemu, berkomunikasi, dan harus melakukan pendekatan-pendekatan persuasif bukan semata-mata soal finansial saja, tetapi pendekatan-pendekatan yang lebih mengedepankan pada sisi rasionalitas, pada empati, pada proses untuk pengembangan bahwa kita hadir terhadap penderitaan mereka. Saya rasa itu yang menjadi pemicu proses elektoral kita gitu. Tapi lagi-lagi kita dihadapkan pada suasana bahwa perlu ada proses penumbuhan kesadaran yang lebih besar lagi dari kaum perempuan untuk sadar politik gitu. Tapi sebelum sadar politik, dia harus sadar ideologi dulu. Nah, orang yang tidak sadar ideologi akan dimakan ideologi, orang yang tidak sadar politik akan dimakan oleh politik. Jadi memang bicara soal wilayah politik itu memang spektrumnya luas dan dibutuhkan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang handal, orang-orang yang betul-betul punya kekuatan yang konsisten untuk selalu bergaul dengan rakyat, selalu mengedepankan nilai-nilai moralitas. Kalau di Partai Amanat Nasional, di samping ada bidang pemberdayaan perempuan, ibu dan anak, kita juga punya sayap, namanya Perempuan Amanat Nasional, namanya PUAN gitu. Jadi memang soal perempuan itu seluruh partai politik juga sudah menjadi concern, dan itu menjadi bagian yang penting dalam proses untuk pemberdayaan kaum perempuan Indonesia. Mas, tadi kan sempat disinggung ada organisasi sayap dari PAN namanya PUAN kan Mas, Perempuan Amanat Nasional.
Kira-kira seberapa besar sih Mas peran organisasi dari sayap partai ini bisa meloloskan caleg-caleg perempuan ke tingkat parlemen 1 maupun 2 gitu Mas? Iya, jadi PUAN itu khusus perempuan, ya kan? Tidak ada laki-laki masuk di PUAN itu. Kalau laki-laki jadi wawan kali Dan Mas. tidak ada. Yang setengah laki-laki juga tidak ada di situ. Dan yang kedua, PUAN itu sebagai wadah kaderisasi bagi kaum perempuan untuk melatih kesadaran dan partisipasi politik mereka, melatih untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang politik, kemudian tentang strategi pemenangan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori perempuan, kemudian berkaitan dengan tugas pokok fungsi perempuan Indonesia, bukan hanya terlibat pada fungsi-fungsi domestikal, tapi juga harus lebih pada wilayah publik karena dunia sudah terbuka, proses untuk pemisahan wilayah domestik dan wilayah publik sebenarnya ya secara teoritis itu sudah tidak ada masalah, tapi kemudian karena kondisi sosio-kultural masyarakat yang berbeda-beda itu menjadi masalah di wilayah politik. Mbak Dinar, tadi kan Mas Viva Yoga juga sempat menyinggung bahwa keterwakilan perempuan ini memang jadi isu hangat di kalangan anak muda gitu. Kalau dari pandangan Mbak Dinar sendiri sebagai salah satu jubir Gen Z gitu di jubir milenial atau jubir anak muda di Gerindra, seberapa besar sih Mbak yakin bahwa di pemilu 2024 nanti keterwakilan perempuan ini bisa meningkat gitu? Ya, kalau untuk keyakinan, karena memang tadi saya sudah sampaikan, trennya kan kebetulan meningkat nih Mas. Dari 2009 yang mungkin cuma 8%, kemudian meningkat menjadi 14%, kemudian sekarang masih di angka 20%. Karena ada tren yang meningkat itu sih, itu lumayan meyakinkan kami ya, bahwa proses peningkatan keterwakilan perempuan dan anak muda ini akan terjadi di 2024 nanti. Tapi pertanyaannya itu meningkat apakah sampai di angka 30%. Nah, kalau sampai di angka 30% mungkin kami masih ragu akan hal itu. Saya pribadi juga masih ragu untuk sampai di angka 30%. Tapi minimal ada peningkatan lah. Kalau keyakinan kita terhadap anak-anak muda itu semangatnya maunya sih kita intens langsung terlibat dalam politik. Saya pun terjun langsung dalam politik. Ini kan sebenarnya banyak partai politik yang saya yakin sudah menghadirkan wadah-wadah khusus bagi anak muda dan perempuan dengan berbagai nama dan bidang yang kemudian menjadi wadah untuk pendorong si calon-calon perempuan dan perempuan anak muda sebagai tokoh-tokoh politik di kedepannya. Nah, ada penelitian Mas dari organisasi Plan Internasional, dia menganalisa pada tahun 2022 sebetulnya ini tren menarik. Kalau misalnya banyak asumsi yang menyatakan bahwa anak muda itu apatis, antipati sama politik, nggak peduli negara mau dibawa kemana, bangsa gonjang-ganjing mereka nggak peduli, yang penting kita nongkrong, have fun, nggak boleh FOMO kan, ada pandangan seperti itu anak muda kan, apalagi perempuan terhadap politik. Tapi kenyataannya penelitian yang dilakukan oleh Plan Internasional pada 2022, mayoritas kaum perempuan anak muda di Indonesia 98% menyatakan tertarik terhadap isu politik. Tertarik. Tapi untuk mereka partisipasi langsung memang mereka menyatakan agak kesulitan. Yang tadi saya sampaikan, tokoh politik perempuannya kurang diusung, kurang dimajukan. Jadi kepedean mereka yang berpengaruh pada psikologis mereka itu menekan kepercayaan diri para anak-anak muda yang mau terjun pada politik langsung. Dan ada faktor finansial juga, dan mereka kaum perempuan muda ini merasa tidak didengar atau dipandang sebelah mata. Udah perempuan, emang kita nih serba salah Mas, anak muda nih. Anak muda dibilang apatis, anak mudanya perempuan lagi. Udah harus ngurusin domestik katanya, anak muda dibilang kemampuannya belum hebat banget, pengetahuan soal bangsanya tahu apa sih, independensinya atau prinsipnya masih diragukan. Jadi memang dilematis banget bagi kami. Tapi kenyataannya penelitian itu menyatakan bahwa ketertarikan anak muda perempuan itu cukup tinggi 98%. Tapi niat untuk masuk terjun langsung, nah itu yang masih terkendala sebetulnya. Mbak Jum tadi kan sempat disebut sama Mbak Dinar juga bahwa
sebenarnya perempuan-perempuan di Indonesia ini tertarik loh sama politik gitu. Kalau dari Mbak Jum sendiri selama jadi aktivis perempuan gitu, khususnya di dunia buruh gitu, selama ini sudah merasa diwakilkan atau belum sih Mbak oleh caleg-caleg oleh anggota-anggota DPR perempuan yang saat ini menjabat gitu? Kalau merasa diwakilkan oleh saat ini perempuan-perempuan di parlemen atau merasa diwakilkan atau belum, belum sepenuhnya. Saya menilai seperti itu. Saya mengapresiasi kemarin sudah disahkan RUU TPKS menjadi undang-undang, itu saya sangat apresiasi sekali. Nah, sekarang perjuangan kita juga tentang RUU PPRT gitu, yang sebentar lagi juga akan masuk nih ke dalam pembahasan di DPR. Jadi berharap banget sebetulnya nanti disahkan menjadi rancangan undang-undang PPRT itu menjadi undang-undang inisiatif DPR, kira-kira gitu. Sekaligus saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa RUU PPRT ini udah mangkrak loh hampir 20 tahun, ayo dong disahkan gitu. Karena berdasarkan data dari teman-teman Jala PRT, 1 hari saja ditunda pembahasannya, tidak disahkan, itu ada korban 11 PRT nih. Mereka menjadi korban dari kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan ekonomi gitu. Jadi karena DPR itu mewakili rakyat, ayo dong Mbak Puan Maharani tunjukkan gitu keberpihakanmu sama teman-teman PRT yang mayoritas mereka juga perempuan gitu. Itu harapan saya. Tetapi sebetulnya kami dari Partai Buruh juga punya keinginan, punya dorongan supaya kita juga menjadi bagian yang terlibat aktif nantinya kalau kami ada di parlemen. Makanya berbicara tentang apa yang mesti dilakukan, kalau kami di Perempuan Partai Buruh berencana membuat sayap perempuannya gitu. Jadi bidang Perempuan Partai Buruh berencana membuat sayap Marsinah gitu. Siapa itu Marsinah? Marsinah adalah tokoh buruh perempuan dari Nganjuk gitu yang dia mati di era Orde Baru. Jadi Marsinah itu sangat inspiratif bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman buruh gitu. Kenapa? Karena dia sebagai perempuan di era itu berani memimpin pemogokan gitu, memperjuangkan upah, memperjuangkan cuti haid, memperjuangkan kebebasan berorganisasi di pabriknya, pabrik arloji namanya PT CPS gitu. Nah, apa yang mesti dilakukan nanti di sayap Marsinah, yaitu menjaring perempuan-perempuan tangguh supaya perempuan-perempuan dari lintas sektor, baik dia perempuan dari buruh, perempuan dari tani, perempuan dari nelayan, perempuan dari mahasiswa, perempuan dari miskin kota, perempuan-perempuan yang jadi korban informalisasi tenaga kerja itu sama-sama kita belajar bareng, duduk bareng, berpolitik bareng, ayo sama-sama kita mengolah untuk sama-sama ada di parlemen. Kepentingannya apa? Supaya kita menjadi bagian yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, supaya sejarah undang-undang bisa mangkrak sampai 20 tahun itu tidak terulang lagi gitu, insya Allah gitu kan. Namanya juga berikhtiar ya sebagai bagian dari upaya itu. Kami pernah melakukan amin. Kami pernah melakukan wawancara kepada anak-anak muda. Gini, kalau nanti di pemilu 2024 kalian pilih profilnya, tokohnya, atau program-programnya. Nah, dari beberapa orang yang saya temui, mereka menyatakan tokohnya gitu. Nah, dari situ terus kemudian saya memperoleh gambaran, Mas. Gambarannya adalah berarti harus banyak memunculkan tokoh perempuan gitu. Jadi sekaligus pesan saya juga kepada anak-anak muda Gen Z perempuan juga bagaimana peduli terhadap isu politik, bukan cuma tokohnya, tetapi juga programnya. Program apa nih yang diusung untuk pembebasan kelas pekerja? Program apa nih yang diusung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat? Kira-kira begitu sih Mas Yusi, pesan saya kepada publik. Mas Viva Yoga kan sudah mulai lama nih di Malang Melintang di dunia politik, Mas. Kira-kira kalau dalam diskusi-diskusi politik, itu memang perempuan ini dilibatkan atau sebenarnya dilibatkan namun tidak datang atau bagaimana sih Mas partisipannya gitu Mas? Kalau sepanjang yang saya tahu dari seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold di Senayan tidak membeda-bedakan gender, apakah dia itu jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan. Yang lebih diutamakan itu adalah tingkat kompetensi dan kapasitas terhadap
tema diskusi itu. Jadi ini sudah menjadi dunia yang betul-betul setara gitu di dunia politik, terutama di DPR itu setara. Sudah tidak ada lagi sekat pembatas wilayah yang membedakan dia itu karena perempuan kemudian didiskriminasi, tidak ada seperti itu sih gitu. Jadi dan itu menjadi bagian yang sangat penting ya dalam proses untuk pembelajaran politik, bahwa sebenarnya ketika nilai kompetensi, nilai kapasitas, nilai profesionalisme masuk pada wilayah-wilayah publik, maka di situ akan dapat menurunkan tensi diskriminasi terhadap gender, terutama terhadap kaum perempuan gitu. Karena apa? Orang melihat tidak berdasarkan kepada jenis kelamin gitu. Dan itulah wilayah publik saat ini secara teoritis, realitasnya seperti itu. Ketua DPR Mbak Puan, kemudian Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita itu ya kan, ada Margaret Thatcher, ada Bu Mega, dan banyak lagi kaum perempuan, Perdana Menteri Selandia Baru dan macam-macam lainnya itu. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya untuk wilayah yang bersifat publik itu tingkat kompetisinya sudah mengarah kepada kualitas ya, kualitas karena kompetensi, karena profesionalisme, karena intelektualitasnya, karena kapasitasnya, bukan karena dia itu laki-laki atau dia itu perempuan. Tidak seperti itu. Dan di Indonesia saya rasa juga teoritisnya seperti itu, dan wilayah publik itu menjadi hal yang sangat bagus adanya nilai kompetisi berdasarkan kepada kualitas seseorang. Mbak Dinar, sesuai dengan tema kita, tema perempuan internasional tahun ini kan tentang kesetaraan digital gitu, Mbak. Kalau dari Mbak Dinar sendiri melihatnya, kan ini sering kali kita adu argumen gitu tentang perempuan dan laki-laki yang lebih baik yang mana gitu. Bahkan di komentar-komentar kita lihat di Instagram, sering kita lihat hal seperti itu. Ini peran siapa sih Mbak yang harusnya bisa meminimalisir stigma-stigma buruk seperti ini, Mbak? Iya, sebenarnya kalau pertanyaannya siapa yang lebih baik itu tidak bisa ada hasilnya, maksudnya apakah lebih baik laki-laki atau perempuan. Tapi pada dasarnya saya meyakini semua gender itu baik, dan kesetaraan gender yang dimaksud itu adalah sebenarnya dalam ranah kesempatan, bukan dalam arti perempuan hamil laki-laki harus hamil, atau laki-laki mohon maaf disunat terus perempuan harus disunat. Jadi konsep berpikir kesetaraan gender itu harus dirubah terkait siapa yang lebih baik, harus sama rata sama rasa, Mas doyan ketoprak saya doyan ketoprak, nggak seperti itu konsepnya. Tapi dalam arti kesempatan terhadap perempuan, stigma-stigma terhadap perempuan yang dihapuskan. Kadang masih ada pertanyaan terhadap perempuan muda, kamu kerja siapa yang ngurus rumah? Tapi apakah ada pertanyaan seperti itu terhadap laki-laki, Mas kerja anaknya gimana? Kan padahal anaknya dibikin bersama, sebetulnya kan kayak gitu, rumah tangga bersama sebetulnya. Jadi masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang kemudian berimpact terhadap perempuan ya. Tapi dalam konteks siapa yang lebih baik, saya rasa semua sama-sama baik. Yang penting niatnya adalah membangun, mewakili keterwakilan untuk hal yang lebih positif. Nah, dalam hal keterwakilan, maaf saya mungkin boleh sampaikan, ada pernyataan atau stigma, kembali lagi stigma, perempuan itu kalau mimpin terlalu pakai hati. Nah, saya balik nanya, kalau nggak pakai hati terus pakai apa? Yang ada kalau nggak pakai hati jadinya tirani gitu. Kalau hanya pakai logika, nggak pakai perasaan, nggak mengedepankan empati, loh itu menjadi bahaya, kesewenang-wenangan kekuasaan. Boleh saya sampaikan seperti itu. Nah, dari Westminster for Democracy itu sebuah lembaga, dia pernah melakukan survei juga, lembaga internasional. Mereka sempat menyatakan bahwa memang ini hasil survei ya Mas ya, mohon izin Pak Viva, hasil survei ini Pak, penelitian mereka Pak, memang agak disampaikan bahwa
tokoh politik perempuan atau anggota legislatif perempuan itu dinilai lebih sering turun ke konstituen, menyapa masyarakat. Nah, mungkin karena dianggap memimpinnya terlalu pakai hati, pengen datang ke masyarakat, turun anak-anak tokoh-tokoh perempuan tersebut. Dan dia korelasi dengan angka korupsi yang cenderung lebih sedikit. Nah, dengan adanya penelitian tersebut, saya tidak menyampaikan perempuan lebih baik, tapi ada penelitian yang menyatakan bahwa perempuan itu memang pantas dan bisa untuk memimpin dalam ranah pejabat-pejabat publik. Selain memang sudah dibuktikan adanya tokoh-tokoh pejabat publik di Indonesia yang memang sangat hebat. Presiden kita punya Bu Megawati, tokoh politik dalam DPR kita punya Bu Puan, di menteri kita banyak ada tokoh-tokoh perempuan. Selain ada penelitian, jadi juga memang ada tokohnya. Jadi memang saya rasa semangat untuk mencapai 30% itu ada dan mungkin bisa tercapai harus, tapi juga diiringi dengan balik lagi politik afirmasi yang memang peningkatan 40%-nya, kehematan dalam campaign untuk anak muda terutama perempuan yang mungkin kemampuan finansialnya tidak bisa ditandingi dengan caleg-caleg laki-laki yang umurnya memang sudah senior atau sebagai tokoh-tokoh di dalam bisnis lah misalnya, katakan seperti itu, karena sektor ekonomi juga masih didominasi oleh laki-laki, perempuannya semakin sedikit. Nah, dalam internal partai saya sendiri Gerindra, kita memang selain mendukung dengan adanya wadah-wadah pemuda dan perempuan tersebut, kita juga mendukung adanya pendidikan politik bagi anak muda dan perempuan. Dan yang kedua, kita memang membuka kesempatan untuk menyokong anak mudanya melalui dukungan finansial dan dukungan moral dan dukungan lainnya di internal partai saya. Jadi memang karena kita yakin anak-anak muda di internal partai Gerindra itu sudah kita godok, yakin punya kapabilitas kemampuan yang tangguh. Jadi kita tinggal sokong hal yang menjadi keraguan mereka, balik lagi kemampuan finansial, stigma masyarakat, psikologis dan juga politik afirmasi tadi yang saya sampaikan. Terakhir buat narsum-narsum kita closing statement-nya, ini kita dari IDN mau nanya Mbak, buat Mbak Jum, apakah di dunia politik Indonesia masih ada stigma perempuan sulit menjadi capres? Karena kan kita tahu ini dari sekian banyaknya presiden yang jadi presiden perempuan itu hanya satu, Bu Mega. Kalau dari tanggapannya Mbak Jum sendiri, apakah stigma semacam ini masih ada? Kemudian apa pesan buat Gen Z perempuan supaya lebih aktif dalam dunia politik? Ya, baik Mas Yos. Apakah masih ada stigma seperti itu? Tentu saja masih ya. Kita masih berada dalam arena masyarakat patriarki gitu, di mana perempuan itu dianggap sebagai makhluk nomor 2 setelah laki-laki. Masyarakat secara umum masih seperti itu. Perempuan tidak layak menjadi pemimpin, perempuan itu lemah, perempuan itu cengeng, perempuan itu tidak punya kapasitas dan seterusnya. Kita masih berada dalam arena seperti itu. Tetapi justru karena situasi itulah kita mempunyai tugas besar ya untuk memunculkan kepemimpinan perempuan. Kami di Partai Buruh sangat tahu bahwa ada situasi seperti itu ya di masyarakat kita, dalam struktur pendidikan formal, dalam pemerintahan. Kita juga merasakan ada relasi kuasa di tempat kerja, di pabrik-pabrik itu juga ada relasi kuasa gitu. Jadi memang ada kondisi seperti itu, tetapi bukan berarti tidak ada peluang ya. Jadi mari sama-sama kita buka peluang itu selebar-lebarnya. Dan apakah mungkin kita bisa nyapres? Tentu saja, tentu, tetapi hukumnya memang sulit ya, masih sulit. Parliamentary threshold itu juga masih sulit gitu, apalagi untuk Partai Buruh yang memang baru. Tetapi kami juga punya optimisme di mana saat ini kami punya 13 platform dan kami menolak rancangan undang-undang Omnibus Law, Perpu Cipta Kerja itu karena informalisasi tenaga kerja itu yang memang kami ingin memunculkan kepada publik bagaimana posisi tegas kami terhadap informalisasi tenaga kerja. Kami sangat menolak di dalam itu. Terus kemudian pesan apa terhadap Gen Z? Yang pertama adalah yang penting tahu dulu bahwa sekarang kita dalam situasi yang tidak baik-baik saja, baik secara ekonomi maupun politik gitu. Jadi dampak informalisasi tenaga kerja itu berdampak kepada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi hukum saat ini diposisikan tidak berpihak kepada masyarakat. Jadi tahu aja dulu kondisi kita sedang tidak baik-baik saja.
parlemen juga sedang tidak baik-baik saja. Parlemen sepertinya itu di bawah kekuasaan eksekutif saat ini, dan kekuasaan yudikatif sepertinya juga melemah. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z? Pedulilah. Ayo tingkatkan kepedulian kita sebagai Gen Z. Situasinya sedang tidak baik-baik. Keterlibatan kalian dalam proses kontestasi di pemilu 2024 itu akan menentukan perubahan besar di negara kita. Jadi terlibat aktiflah, cari tahu sebanyak mungkin, cari informasi sebanyak mungkin, kemudian turunlah ke basis-basis rakyat, ke petani, ke buruh, ke kawasan industri, bisa bersama saya, bisa bersama Pak Yoga, bisa dengan Mbak Dinar ya, yang juga aktif di basis gitu, supaya tahu kondisi publik, supaya apa? Supaya teman-teman anak-anak muda ini mau berpolitik, kira-kira begitu. Mas Yazid. Mas Viva Yoga, closing statement-nya kira-kira terkait tadi capres perempuan ini stigmanya kan masih minim gitu, masih kebanyakan presiden laki-laki, gimana Mas tanggapannya Mas? Dan pesannya buat Gen Z perempuan? Tidak ada stigma capres perempuan, tidak ada. Yang ada itu menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia itu sulit. Kalau sulit di atas sulit itu namanya sulit. Kayaknya ya Mas. Satu, ya, gini satu. Harus diusung oleh partai politik yang lolos parliamentary threshold 4% di DPR. Jadi kalau ada partai politik ikut pemilu, kemudian tidak lolos parliamentary threshold 4% di Senayan, dia tidak punya tiket untuk mengusung ke KPU. Gitu. Tuh ya. Yang kedua, dia dibatasi oleh parliamentary threshold. Yang kedua, dia dibatasi oleh presidential threshold 20%. Syarat seperti di pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi 20% kursi DPR RI atau 20% suara sah nasional. Sulit kan? Jadi di undang-undang tidak ada gitu. Tetapi begini, ya. Kalau Partai Amanat Nasional dulu itu mengusulkan presidensial threshold 0% gitu. Agar apa? Bersama Gerindra, ya bersama Gerindra. Agar apa? Agar tumbuh generasi-generasi baru yang tidak disandera oleh partai politik. Jadi biarkanlah pasangan calon itu ada berapa. Perancis kemarin kalau nggak salah ada 14 pasangan calon, happy-happy saja. Dan masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa dengan pemilihan langsung, namanya pilkades gitu. Jadi orang desa itu Mas, kalau pulang kampung itu ada dua hal besar. Satu pada waktu Idul Fitri, dua pada waktu pilkades. Jadi itu sangat besar sekali itu. Mereka sangat antusias untuk datang gitu. Jadi sudah sangat terbiasa. Jadi tidak ada stigma kalau menurut saya, tapi karena politik ini rasional, makanya ukuran-ukuran rasionalitas berdasarkan kepada hasil survei itu menjadi salah satu pertimbangan dari pimpinan partai. Apa itu? Misalnya popularitas, elektabilitas, di luar isitas ya, di luar isitas gitu. Jadi itu menjadi sebuah potret terhadap posisi aspirasi masyarakat tentang berapa nilai elektoral dirinya ketika akan mencalonkan sebagai pasangan calon. Oke, ya. Mbak terakhir terkait stigma tentang capres perempuan nih Mbak, kira-kira di pemilu selanjutnya bakal ada capres-capres dari perempuan lagi atau enggak? Terus kemudian pesan-pesan Mbak buat Gen Z perempuan apa sih Mbak? Ya. Kalau di pemilu 2024, sementara Gerindra sepakatnya masih Pak Prabowo, jadi belum perempuan Pak Mas. Tapi untuk pemilu-pemilu selanjutnya, kami positif. Kami yakin punya semangat untuk menciptakan Bu Megawati selanjutnya. Kenapa? Pertama yang tadi saya sampaikan, tingkat keterwakilan perempuan naik kok dari 2009 sampai sekarang. Dan insya Allah akan naik terus. Dan Partai Gerindra sendiri sudah sangat memberikan peluang yang besar bagi perempuan muda, milenial dan Gen Z untuk turut aktif dalam politik dan memberikan ruang terdepan. Contoh aktualnya adalah saya hadir di sini, perempuan muda sebagai jubir diberikan tanggung jawab khusus dari partai yang besar, 3 partai terbesar di Indonesia. Dan keterwakilan perempuan
untuk kedepannya memang saya boleh sampaikan ini menjadi kerja kolosal. Selain partai-partai yang cukup memberikan wadah tersendiri bagi keterwakilan perempuan dan anak muda, tapi ini kerja kolosal bersama. Pemerintah juga harus memberikan ruang, setiap masyarakat juga harus berusaha menghapus stigma yang ada, partai politik dan pemerintah juga harus menghasilkan kebijakan politik afirmasi yang pro terhadap perempuan dan anak muda, seperti itu, Mas. Itu obrolan kita hari ini, Sobat Gen Z. Kita sama-sama berharap semoga keterwakilan perempuan ini bisa diwujudkan begitu, sehingga orang-orang ke depannya nantinya pengambil kebijakan juga melibatkan kelompok-kelompok dari perempuan. Terakhir, saya juga mau mengingatkan microsite Gen Z memilih, kita punya microsite gitu. Teman-teman Gen Z dan milenial bisa mengisi pertanyaan di situ, kemudian nanti kita dari tim redaksi akan menjawab, dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik nanti juga akan dapat hadiah setiap bulannya. Oke, untuk penutupan kita mungkin bisa hidup perempuan Indonesia gitu ya. Oke. Ya kan Mbak ya? Siap. Ayo, 1, 2, 3. Hidup perempuan Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Sampai jumpa.